إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Tidak lupa khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada umumnya para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal, karena hanya dengan meningkatkan kadar ketakwaan kita, kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaihi dari jalur riwayatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membahasakan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya tentang amalan-amalan yang dengannya Allah mengangkat derajat seorang mukmin, dan dengan amalan-amalan tersebut pula Allah Azza wa Jalla menghapus dosa-dosanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku tunjukkan kepada amalan-amalan yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Serentak para sahabat radhiyallahu taala anhum menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan 3 amalan yang dengannya seorang mukmin dihapuskan pahalanya oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah isbaghul wudu' 'alal makarih. Amalan yang pertama yang dengannya Allah mengangkat derajat dan menghapus dosa seorang hamba adalah
menyempurnakan wudu dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang dingin, walaupun cuacanya dingin, walaupun dia kedinginan, dia tetap menyempurnakan wudunya di anggota tubuhnya. Kemudian amalan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kathratul khuta ilal masajidi, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Di antara amalan yang dapat mengangkat derajat seorang hamba dan menghapus dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wantidharus salati ba'da salah, menunggu salat setelah mendirikan salat. Jadi barusan dia melaksanakan salat bersama imam, tapi dia berada tetap di posisinya dan di tempatnya untuk menunggu salat berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ribat, itulah ribat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam periwayatan yang lain, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur periwayatan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ membahasakan bahwasanya di antara orang-orang yang salat yang paling banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling banyak langkah kakinya menuju masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nasi ajran fis salah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling agung pahalanya, orang yang paling besar pahalanya di antara orang-orang yang salat di masjid adalah mereka yang paling banyak langkah kakinya menuju salat. Maka di sini ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita kisah-kisah yang terjadi di zaman mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan bab ini. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaihi dari jalur periwayatan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu Jabir bercerita tentang satu kabilah yang dimana tempat tinggal mereka ini berada di ujung pinggiran Madinah, jauh jaraknya ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini salat 5 waktunya di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dilihat dan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, kabilah ini rumah mereka lebih jauh dibandingkan dengan para sahabat yang hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu di Masjid Nabawi. Jabir bin Abdullah mengangkat kisah ini dengan mengatakan, khalatil biqa'u haulal masjid. Ketika itu ada beberapa bidang titik tanah di sekitar Masjid Nabawi itu kosong. Fa'arada Banu Salimata ay yantaqilu ila qurbil masjid. Lalu kemudian kabilah Banu Salimah, ini kabilah tadi yang jaraknya jauh sekali dari Masjid Nabawi, ada keinginan mereka untuk pindah ke samping Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak perlu lagi berjalan jauh-jauh ke masjid. Lalu kemudian kata Jabir bin Abdullah dalam riwayat yang lain masih dalam Sahih Muslim, fa'aradna an nabi'a buyutana fanaktariba minal masjid. Sampai-sampai kami itu ingin menjual rumah-rumah kami, ingin dijual rumahnya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kami ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah menjelaskan hal itu, kata Jabir, fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah informasi tersebut, keinginan Bani Salimah untuk pindah mendekat ke masjid Nabi dan meninggalkan rumah mereka, itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Nabi tabayyun, Nabi bertabayyun kepada mereka dan Nabi memanggil mereka dan Nabi katakan, faqala lahum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu ja'ani, innahu balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepadaku informasi bahwasanya kalian ingin pindah ke dekat masjid. Apakah benar seperti itu?
Kata mereka, faqalu na'am ya Rasulullah qad aradna dhalik. Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadinya kami memang ingin seperti itu. Kami ingin pergi ya dari tempat kami jual lalu kami beli tanah di samping masjidmu, dengannya kami akan tinggal bersamamu. Lihat, ini bukan sembarang masjid. Ini masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin menjadi tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Salimah, wahai Banu Salimah, diyarakum, tetaplah kalian di rumah kalian wahai Bani Salimah. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian wahai Bani Salimah. Janganlah kalian berpindah ke dekat Masjid Nabawi. Tuktab atharukum. Diulangi 2 kali sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bani Salimah, janganlah kalian pindah, karena ketahuilah oleh kalian, setiap langkah kaki kalian menuju masjid itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk melihat dari sisi yang lain. Dari sisi pahala, dari sisi ukhrawi. Mungkin kalau kita lihat melalui kacamata duniawi, ini jauh, ini capek, ini penat, panas, belum lagi ketika malam, 5 kali dalam sehari semalam harus datang ke masjid Nabi SAW menghadiri salat berjamaah. Kalau kita lihat secara kasat mata, secara duniawi, maka ini melelahkan. Tapi Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua karena umatnya, bagaimana melihat dari sisi yang lain. Lihat sekarang Bani Salimah, kalian dengan jarak yang jauh ini, kalian mendulang pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kalian 1000 langkah kaki, maka 1000 pahala yang akan kalian dapatkan. 1 juta langkah kaki, 1 juta pahala yang akan kalian dapatkan. Dari sisi itunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan menekankan kepada Bani Salimah, memang capek tapi bersabarlah kalian. Lalu Bani Salimah dalam riwayat yang lain, Jabir mengatakan, fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga itulah yang menjadikan Bani Salimah itu diberkahi karena mereka tunduk dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang lain yang diangkat oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, masih di dalam Sahih Muslim. Kata Ubay bin Ka'ab, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, ada satu orang laki-laki yang aku tidak tahu ada sahabat Nabi yang rumahnya lebih jauh dibandingkan rumah orang itu. Jarak rumahnya ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang paling jauh rumahnya dibandingkan para sahabat yang lain. Faqultu lahu, maka aku kemudian memberikan masukan kepadanya. Ini sahabat Nabi yang memberikan masukan. Faqultu lahu, lalu ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma wa fi ramda. Bagaimana sekiranya kalau seandainya kamu beli seekor keledai sebagai tungganganmu untuk pergi ke masjid 5 kali sehari, ya, di waktu malam gelap gulita dan di waktu siang panasnya terik matahari. Kamu pergi tuh, ya, menggunakan keledai itu, belilah keledai, pakailah tunggangan. Lihat bagaimana jawaban sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjidi. Aku nggak suka kalau seandainya perjalananku ke masjid itu mudah. Aku nggak suka kalau seandainya perjalananku ke masjid itu, rumahku itu dekat masjid, aku nggak suka. Karena ada di benak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, semakin susah suatu ibadah untuk dilakukan, maka semakin besar pahala dan anugerah dari Allah Azza wa Jal. Semakin besar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Semakin sesuatu itu simple, mudah, kecil, maka akan semakin kecil pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia katakan? Inni uridu an yuktabali mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Yang aku inginkan, kata dia, ya,
Yang aku inginkan adalah, aku ingin setiap langkah kakiku ke masjid, dan ketika aku pulang ke rumahku, ke keluargaku, anak istriku, setiap langkah itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pundi-pundi amal. Hanya dengan langkah kaki saja mereka sudah berihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul ajr, meminta ganjaran pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mungkin kita lihat itu adalah sesuatu yang remeh, tapi di sisi para sahabat semuanya agung dan besar ketika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada satu wasiat yang diwasiatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang dimana wasiat ini dinukilkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana Abdullah bin Mas'ud ini bercerita kepada kita tentang wasiatnya. Dia berkata, "Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman." Barang siapa di antara kalian yang ingin bertemu dengan Allah esok di hari kiamat, esok di hari akhir, dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim, an yalqallaha ghadan musliman, garis bawah ini muslim. Barang siapa di antara kalian yang ingin bertemu dengan Allah esok hari dalam keadaan muslim, yang dia bahagia dengan keadaan muslim tersebut, sarrahu, ya, dia senang dengan status muslim itu, falyuhafidh ala haula'i salawati haitsu yunada bihinna, maka hendaknya dia menjaga 5 waktu salat dimanapun dia mendengar azan dikumandangkan. Hendaknya dia menjaga salatnya, jangan remehkan permasalahan salat. Dia katakan hendaknya dia menjaga 5 waktu salat ini. Kenapa? Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan di antara sunnah-sunnah petunjuk, syariat-syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar dan teragung adalah perkara menjaga 5 waktu salat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melanjutkan. Ini ada dalam Sahih Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Fa walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum." Apabila kalian tidak menjaga 5 waktu salat ini di masjid berjamaah dengan imam, apabila kalian salatnya kalian itu di rumah-rumah kalian, sebagaimana orang yang tidak salat di masjid ini ditunjuk oleh Abdullah bin Mas'ud ketika itu, yang dimana orang ini salat di rumahnya, maka sesungguhnya kalian telah meninggalkan syariat, kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan ketika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka itu adalah awal kesesatan kalian. Awal kesesatan ketika satu persatu sunnah Nabi kalian tinggalkan. Lalu kemudian kata Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana selayaknya seorang muslim itu. Beliau katakan, "Wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhihi al-masajid." Tidaklah ada seorang laki-laki kata Abdullah bin Mas'ud, yang kemudian dia menyempurnakan wudunya di mana? Di rumah. Jadi sunnahnya itu bukan jalan ke masjid dalam keadaan belum berwudu, tapi sunnahnya adalah berwudu dulu dari rumah, kemudian berjalan ke masjid. Thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masjid. Kemudian dia pergi ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'atan. Tidaklah keadaannya seperti itu. Seperti apa? Dia berwudu dari rumah, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia melangkah berjalan ke masjid. Tidaklah keadaan seperti itu, kecuali setiap langkah akan Allah catat sebagai satu kebaikan. Kemudian setiap satu langkah akan Allah angkat derajatnya. Setiap satu langkah akan Allah hapus dosa-dosanya. Kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud, ini masih hadis yang panjang, dia menceritakan tentang bagaimana kondisi
orang-orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka berada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, dia akan menceritakan kepada kita tentang kondisi orang-orang munafikin. Dan yang kedua baru nanti dia akan menceritakan kepada kita bagaimana kondisi orang-orang mukminin. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, ya, tidak ada di antara kami orang-orang yang absen dari masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Sering absen, gak pernah hadir di masjid, gak pernah sholat berjamaah di masjid, kecuali itu adalah orang munafik tulen. Yang apa? Yang sangat jelas kenifakannya di antara kami. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan orang-orang yang hidup di zamannya. Orang yang gak pernah datang ke masjid, sholat berjamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu sudahlah, kita para sahabat sama-sama tahu dia adalah orang munafik tulen. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berantusias memaksimalkan usahanya untuk hadir bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf." Kalau kita para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di antara kita ada satu orang yang dia itu mendapati kesulitan untuk berjalan ke masjid, sampai-sampai dia dibopong, dipapah sama dua orang kanan kirinya, sampai kemudian dia diberdirikan di tengah barisan shaf salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari situ Abdullah bin Mas'ud memberikan, ya, kisi-kisi kepada kita bagaimana ciri-ciri orang munafikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur barrur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama tadi kita sudah bahas tentang bagaimana pentingnya untuk berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Dan di akhir khutbah yang pertama tadi sudah disinggung bagaimana para sahabat memandang ciri-ciri orang munafikin adalah yang suka meremehkan bab berangkat ke masjid 5 kali dalam sehari semalam. Di antara tanda-tanda orang yang beriman saat itu di zaman emas bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang selalu mengupayakan, memaksimalkan usahanya untuk hadir 5 kali sehari semalam di masjid. Bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ini memiliki gambaran pandangan seperti itu? Tentunya itu menggambarkan bagaimana gurunya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana para sahabat mendapatkan pemahaman seperti itu, prinsip seperti itu? Tentunya ini dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita semua, guru kita semua. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menegaskan, "Inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri." Sesungguhnya salat yang paling berat untuk dihadiri oleh orang-orang munafikin di masjid adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa? Gelap, tidak ada yang lihat. Hadir tidak hadirnya ketika itu tidak ada yang bisa memperhatikan karena kondisinya gelap. Sehingga mereka banyak melakukan alasan, mencari-cari alasan dan pembenaran sehingga dia tidak hadir bersama Nabi SAW dan para sahabat lainnya di masjid waktu-waktu sholat. Lalu kemudian Nabi menegaskan di hadis yang sama, "Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalliya bin nas." Kata Nabi SAW, pernah suatu ketika aku ingin, baru keinginan, tidak dilakukan sama Nabi, ingin terbesit dalam hati Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi ceritakan kepada kita, aku ingin, kata Nabi SAW, menyuruh para sahabat untuk
mengumandangkan azan dan mengumandangkan iqamat agar salat dilakukan. Lalu kemudian aku memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengimami jamaah di masjid. Lalu kemudian aku kemana? Kata Nabi SAW, fa'antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashharuna as-salata fa'uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Lalu kemudian aku pergi bersama sekelompok orang lainnya, laki-laki, ya, membawa obor api kayu yang sudah dibakar. Untuk kemana? Untuk mendatangi orang-orang yang tidak hadir di masjid sholat berjamaah, kata Nabi SAW, agar aku bakar rumahnya. Lihat bagaimana Nabi SAW menunjukkan dan memberikan isyarat kepada kita bahwasanya permasalahan sholat 5 waktu di masjid ini bukan permasalahan yang remeh. Bukan masalah bakar-bakarnya, enggak. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mengagungkan permasalahan sholat di masjid bagi kaum lelaki. Lihat bagaimana Nabi SAW mengancam dengan ancaman yang besar kepada mereka yang meremehkan bab ini. Sehingga ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, semoga di akhir waktu kita ini kita bisa bermuhasabah. Kita bisa mengevaluasi diri kita. Apakah kita selama ini termasuk orang yang selalu gaib di saf-saf kaum muslimin di masjid-masjid terdekat kita, ataukah kita selama ini termasuk yang mengisi saf-saf di masjid ketika kaum muslimin mulai berpaling dari masjid. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, dengannya pula kita bermuhasabah dengan seluruh amalan-amalan kita. Apakah dengan amalan yang sudah kita lakukan selama ini sudah cukup menjadi alasan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga firdausnya. Khatul iman azani Allahu wa iyyakum. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma 'alaika bil kafirin, Allahumma 'alaika bil zalimin, Allahumma 'alaika bil munafiqin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi kulli makan min masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min sa'iri biladil muslimin 'amah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya anta akhil muadzin aqimis shalah. Allahu akbar.